Bab 1971, semua yang hadir di sini. Hanya puluhan dari kalian yang bertugas, sama saja kalau aku membunuh kalian, lalu masuk. Kata pemuda yang memimpin itu sambil tersenyum. Sebenarnya pada saat ini, targetnya sudah lama kabur. Apa yang sebenarnya mereka inginkan juga sudah sangat jelas. Negara Nagon memiliki ratusan ribu pasukan harimau serigala. Saat ini, di belakang kita ada puluhan ribu pasukan yang ditempatkan di perbatasan sepanjang tahun. Kalau kita mati di perbatasan, pasukan harimau serigala akan memusnahkan wilayah selatan. Kalau kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mencobanya. Ucap ketua regu dengan tajam. Pemuda yang memimpin itu pun tertegun sejenak lalu mencibir. Hanya sekumpulan pecundang. Kalian hanya mengandalkan garis perbatasan itu untuk melindungi kalian. Siapa yang punya nyali, silakan berdiri dan tunjukkan dirinya padaku. Cui! Dasar sekelompok orang yang tidak berguna. Pemuda yang memimpin itu meludah kepada Eddie. Eddie menatap kaki pemuda itu. Dia hanya berjarak 1 langkah untuk masuk ke perbatasan. Namun, pemuda itu tidak kunjung masuk. Kalau mereka berani masuk, Eddie dan yang lainnya berhak untuk membunuh mereka. Demikian pula, Eddie dan yang lainnya tidak akan keluar. 1 langkah ini memiliki arti yang berbeda. Pecundang, apa kamu marah? Kalau marah, bagaimana kalau kamu keluar untuk menghajarku? Haha, cuy, dasar pecundang. Kalian berani keluar atau tidak? Apa kalian takut karena kami telah membunuh ratusan orang sebelumnya? Dasar pengecut. Kalian semua adalah pengecut. Lebih dari 100 orang bandit dari wilayah selatan itu terlihat tidak takut. Mereka terus berteriak sambil memarahi. Pemimpin regu dan yang lainnya tetap diam. Mereka sudah lama terbiasa dengan provokasi orang-orang ini. Namun, mereka tidak akan memarahi para bandit dari wilayah selatan ini. Sebab itu hanya akan mempermalukan nama negara Nagon. Pecundang, kalian sungguh membosankan. Awalnya, kelinci itu sudah melarikan diri dan kami ingin menangkap seekor anjing untuk bersenang-senang. Siapa yang tahu anjing itu malah berubah menjadi kura-kura yang pengecut dan tidak mau keluar. Pemuda yang memimpin itu sudah kehilangan minat dan hendak pergi. Kenapa pilar perbatasan ini terlihat seperti batu nisan bagiku? Jangan-jangan ini adalah batu nisan kalian semua, kan? Haha. Sebelum pergi, pemuda yang memimpin itu melirik pilar perbatasan, lalu berkata sambil tersenyum. Kamu boleh mempermalukanku, tapi kamu tidak boleh mempermalukan pilar perbatasan negara Nagon. Eddie yang dari tadi tidak berbicara pun berkata sambil menggertakkan giginya. Loh, aku bilang ini adalah batu nisan sialan. Keluarlah dan pukul aku. Ketika mendengar ucapan Eddie, pemuda yang memimpin itu tercengang, lalu dia langsung berbalik untuk mengumpat. Eddie mengatupkan giginya, kedua matanya tampak memerah dan tinjunya sedang terkepal dengan erat. Ayo pukul aku. Pemuda yang memimpin itu tersenyum dan menutup jaraknya dengan Eddie, tetapi kakinya masih berada di luar garis perbatasan. Eddie? Panggil ketua regu dengan lembut. Eddie menarik napas dalam-dalam, lalu menutup matanya dengan pelan. Cui! Batu nisan! Pemuda yang memimpin itu meludah di pilar perbatasan. Pilar perbatasan yang baru saja dibersihkan langsung diludahi hingga kotor. Kamu! Eddie mengatupkan giginya dengan kuat sampai giginya hampir patah. Mata prajurit lainnya juga tampak memerah. Mereka tidak masalah kalau dipermalukan, tetapi pilar perbatasan yang sudah dianggap sebagai iman mereka, layak untuk dilindungi dengan nyawa mereka. Aku meludah di sana, ada apa? Separuh dari pilar perbatasan ini berada di luar garis perbatasan kalian. Apa kalian berhak mengurusnya? Pemuda yang memimpin itu tersenyum, kemudian memuntahkan seteguk dahak lagi. Segera setelah itu, dia langsung melangkah maju dan mengulurkan kakinya untuk mengotori pilar perbatasan dengan lumpur.
Kamu! Kuperingatkan untuk terakhir kalinya. Dada Eddie mengembang kempis dengan kuat, sedangkan giginya bergemeretak dengan keras. Aku tidak hanya mengotorinya dengan lumpur, aku juga akan mengencinginya sekarang. Pemuda dari wilayah selatan itu langsung mengulurkan tangan untuk menyentuh ikat pinggangnya. Enyah! Eddie sontak melangkah maju sambil berteriak dan diikuti dengan tendangan. Pemuda yang memimpin itu melihat aksi Eddie, lalu langsung meraih kaki Eddie dengan sekuat tenaga. Bruk! Pemuda dari wilayah selatan itu mengerahkan seluruh kekuatannya dan langsung jatuh ke tanah. Namun, Eddie juga ditarik keluar dari garis perbatasan olehnya. Eddie! Kembalilah! Ketua regu langsung membelalakan matanya dan hendak bergegas maju. Sudah terlambat. Tanpa basa-basi lagi, pemuda dari wilayah selatan itu mengeluarkan belatinya, lalu menikam Eddie. Eddie! Puluhan prajurit berteriak pada saat bersamaan. Bruk! Bruk! Dor! 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 Kemudian, beberapa bandit dari wilayah selatan pun menembak Eddie secara bersamaan. PVFT! PVFT! Ugh! Dalam sekejap mata, ada belasan lubang peluru di tubuh Eddie. Darah segar terus mengalir keluar dari luka tersebut. Di mulutnya juga ada darah yang terus mengalir keluar. Biadab! Brengsek! Ketua regu mengumpat dengan kasar, kemudian hendak maju. Ketua! Mereka berada di luar perbatasan. Sekitar 6 prajurit pun meraih ketua regu sambil menangis. Brengsek! Dia sudah akan pensiun dari kemiliteran. Ketua regu jatuh berlutut dengan keras sambil meratap. Ag! Ag! Eddie yang tergeletak di tanah pun menoleh dengan sekuat tenaga. Dia melirik pilar perbatasan, lalu berbalik untuk melihat ketua regu dan yang lainnya dengan pelan. Ketua! Telapak tangan Eddie perlahan terangkat, darah terus mengalir dari mulutnya hingga pada akhirnya, tangan Eddie pun terkulai lemas. Eddie! Puluhan prajurit berteriak geram dengan mata memerah. Akan tetapi, garis perbatasan itu melindungi mereka dan pada saat yang sama membatasi gerakan mereka. Hahaha! Pecundang itu yang mau keluar untuk cari mati. Pemuda yang memimpin wilayah selatan itu tertawa sambil melepaskan ikat pinggangnya. Baik, kamu ingin melindungi pilar itu, kan? Maka kami akan mengencingimu. Ayo, saudara-saudara, saatnya kencing. Haha! Pemuda itu tertawa dengan ekspresi menghina. Dia sedang menunggu puluhan prajurit lainnya keluar. Begitu mereka keluar, dia akan membunuh mereka. Karena dia sangat memahami aturan perbatasan. Di garis perbatasan itu, di satu sisi hidup dan mati di sisi lainnya. Walau hal ini diketahui oleh para petinggi, mereka juga tak bisa ikut campur. Haha! Ayo kencing! Ayo, biarkan aku dulu! Di depan puluhan tentara ini, lebih dari 100 bandit dari wilayah selatan itu sudah melepaskan ikat pinggang mereka dan bersiap untuk mengencingi Eddie. Agih! Puluhan prajurit itu berteriak dengan putus asa sambil menangis. Setelah itu, ketua regu tiba-tiba menyeka air matanya. Saudara-saudara, kita akan meninggalkan negara Nagon hari ini. Apa yang kita lakukan tidak ada hubungannya dengan negara Nagon. Kesalahan juga akan ditanggung oleh kita sendiri. Balas dendam untuk Eddie! Ketua regu berteriak sambil langsung mengambil senapan dan melangkah keluar dari garis perbatasan. Lebih dari 100 bandit dari wilayah selatan itu dari tadi sudah menunggu mereka keluar. Asal mereka berani keluar, maka para bandit itu tidak perlu takut pada apapun lagi. Dor! 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 Saat ini, suara tembakan yang banyak tiba-tiba terdengar dari jauh. Hari ini, setiap dari kalian yang hadir harus dibunuh semuanya.
Segera setelah itu, suara sedingin es pun kembali terdengar. Shoot! Lebih dari 100 bandit dari wilayah selatan itu sontak berbalik untuk melihat. Namun, yang menanti mereka adalah moncong pistol berwarna hitam yang tak terhitung jumlahnya. Dor! 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 Bang! 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 Tanpa menunggu mereka bereaksi, mereka sudah dihujani peluru. Bab 1972, Pertempuran Maut Wilayah Selatan. Di kejauhan, lebih dari 1.000 prajurit berpakaian hitam bergegas maju dengan mata memerah yang penuh amarah. Senapan mesin ringan di tangan mereka juga sedang menembak dengan murka. Dor! 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 Moncong senapan itu terus menyemprotkan lidah api, banyak peluru yang berterbangan dan tembakan itu terus berlanjut. Ketua regu dan yang lainnya langsung berhenti, melihat ke arah sana dengan mata lebar. Namun, saat melihat ada ribuan orang di seberang, lebih dari 100 bandit dari wilayah selatan itu langsung ketakutan. Lari! Lari! Pemuda yang memimpin itu buru-buru berbalik untuk melarikan diri. Dur! 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 Namun, di bawah tembakan peluru yang banyak ini, bagaimana mungkin mereka bisa melarikan diri semudah itu? Dalam waktu singkat, lebih dari 100 bandit dari wilayah selatan itu banyak yang tewas dan ada yang terluka. Saat ini mereka hanya tersisa kurang dari 50 orang. Mereka semua pun melempar senjata api mereka, kemudian berjongkok di tanah sambil memeluk kepala mereka. Ketua dan yang lainnya segera berlari keluar untuk memeluk Eddie. Saat ini, para bandit dari wilayah selatan itu sudah tidak peduli dengan Eddie dan yang lainnya. Mereka hanya berjongkok di tanah dengan gemetar. Eddie! 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 Teriak ketua regu tanpa henti. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, Eddie. Ketua regu mengeluarkan kain yang sudah compang-camping dari saku Eddie, kemudian berusaha menutupi luka Eddie. Namun, dengan begitu banyak luka, bagaimana mungkin bisa ditutupi semuanya? Brengsek! Dia sudah akan dipulangkan bulan depan. Dia sudah mau menikah. Dasar sekelompok binatang. Binatang! Ketua regu terus menangis sambil berteriak. Dia pun memakai kain lap di tangannya untuk menyeka darah Eddie dengan panik. Ketua, antar aku pulang, antar aku pulang. Eddie terbatuk sambil berkata dengan suara yang sangat kecil. Setelah selesai berkata, kepalanya pun perlahan miring ke samping. Oke, aku akan mengantarmu pulang, Ketua regu mengatupkan giginya sambil memeluk Eddie dengan erat. Sekujur tubuhnya bergetar hebat. Ribuan prajurit itu mengepung para bandit dari wilayah selatan. Valentino perlahan melepas topinya, kemudian berjalan ke sisi Eddie dan perlahan berjongkok. Shoot! Valentino mengulurkan tangan dengan pelan untuk menutup mata Eddie. Kak, maaf aku terlambat. Valentino menghela napas, hatinya dipenuhi dengan penyesalan. Setelah berurusan dengan masalah segitiga emas, Valentino sudah menetapkan targetnya di tempat ini. Namun, andai saja dia tidak menjawab panggilan Dekin, dia pasti sudah tiba dari tadi. Akan tetapi, sekarang sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Eddie telah meninggal dunia. Valentino hanya bisa mengingat dendam ini di dalam hatinya. Valentino mengembuskan napas, lalu perlahan berdiri. Bawa mereka kemari! Semuanya berlutut di sini! Berlutut di depan pilar perbatasan ini, berlutut di hadapan jiwa yang heroik ini! Valentino berteriak marah. Kemudian 50 bandit dari wilayah selatan yang tersisa pun dibawa oleh para prajurit untuk berlutut di depan Eddie. Brengsek! Sebentar lagi dia sudah mau menikah. Dia telah menjaga pilar perbatasan selama 5 tahun. Dia tidak pernah mengeluh saat kekurangan sumber daya. Di musim dingin, kami makan salju untuk memuaskan dahaga. Di musim panas, kami terus dijemur di bawah sinar matahari.
Dia sudah hampir menyelesaikan tugasnya dan sudah bisa pulang. Seharusnya dia sudah bisa pulang. Puluhan pria yang kuat itu meneteskan menangis sambil berteriak pelan. Valentino menyeka sudut matanya, lalu mengambil alih senapan mesin ringan untuk mulai menembaki para bandit itu. Dor, 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 dor. Ah, Tuan, aku sudah salah. Ampuni aku. Kami tidak akan berani lagi. Kami sudah salah. Kami sudah salah. Ah, ah. Suara peluru yang terus ditembakkan dan diiringi dengan suara jeritan pun bergema di sekitar perbatasan. Begitu Valentino menghabiskan pelurunya, dia menggertakkan giginya sambil mengganti magasin baru, kemudian menembak dengan liar lagi. Dor, 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 dor. Moncong senapan itu terus memuntahkan lidah api. Peluru yang ditembakkan terlalu cepat hingga menyebabkan laras senapan berubah merah. Valentino mengatupkan giginya sambil terus menarik pelatuk senapan. Tolak balik yang kuat itu menyebabkan tubuhnya terus bergetar. Teriakan puluhan bandit dari wilayah selatan menjadi makin kecil hingga akhirnya menghilang. Valentino melempar senapan mesin ringan tanpa peluru itu ke samping. Terima kasih telah menjaga stabilitas dan kedamaian negara Nagon. Kirim jiwa pahlawan ini pulang. Valentino menghadap mayat Eddie, kemudian membungkuk dalam-dalam. Ribuan prajurit di belakang Valentino seketika melepas topi mereka dan ikut membungkuk dalam-dalam. Setelah itu, mereka mengangkat senapan mesin ringan dan menembak terus-menerus ke langit. Valentino menatap Eddie lekat-lekat, lalu berbalik pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saudaraku, kamu, siapa kamu? Ketua regu itu perlahan mendongak, lalu berteriak saat dia melihat punggung Valentino. Valentino berhenti sebentar, kemudian berkata, Aku adalah orang negara Nagon. Ketika mendengar ini, ketua regu dan yang lainnya sontak kaget. Setelah itu, mereka menggertakkan gigi sambil berkata, Terima kasih, terima kasih. Valentino berkata, Justru kami yang harus mengucapkan terima kasih pada kalian. Kalau bukan karena kalian yang menjaga di sini, bagaimana orang-orang di dalam perbatasan bisa hidup aman dan damai? Jangan khawatir, hal semacam ini tidak akan terjadi lagi di masa depan. Aku berjanji padamu. Lanjut Valentino sambil melangkah pergi. Dulu, kalian yang menjaga kami. Mulai hari ini dan seterusnya, aku akan menjaga perbatasan ini dan melindungi kalian. Menjaga negara Nagon agar tetap damai dan stabil. Selesai bicara, Valentino pun kembali berjalan ke kejauhan. Valentino menoleh perlahan sambil berkata pada ajudannya, Tangani jasad-jasad ini, blokir beritanya dan cepat pergi dari sini. Bagaimanapun, tanah wilayah selatan ini bukan wilayah Valentino. Jadi dia tidak boleh terlalu sembrono. Baik. Ajudan itu segera menjawab, kemudian berbalik untuk membersihkan tempat kejadian. Dor, 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 dor. Pada saat ini, ada suara tembakan yang cepat dan keras terdengar dari kejauhan. Ajudan itu mendongak, melihat sekumpulan orang berpakaian gelap sedang berlari dari kejauhan. Melihat jumlah orang itu, hanya sedikit lebih banyak dari prajurit Valentino. Kak Valentino! Mereka pasti mendengar suara tembakan dan datang kemari. Kamu harus segera pergi. Ajudan itu menggertakkan gigi sambil mulai memanggil anak buahnya. Valentino mengernyit. Dia melirik ke arah kejauhan sambil berkata, Aku tidak bisa pergi lagi. Bersiaplah untuk bertempur. Selesai bicara, Valentino tiba-tiba menoleh, lalu berlari ke jalan yang tadi mereka lalui. Ajudan itu tercengang, kemudian melirik ke arah itu. Dia juga melihat banyak bandit dari wilayah selatan di tempat itu. Ada satu kelompok yang mengepung mereka dari belakang. Saat ini, mereka sudah terkepung di tengah. Tidak ada jalan keluar lagi. Saudara-saudara, kalian harus segera memasuki perbatasan. Cepat!
Valentino langsung berlari ke sisi puluhan prajurit negara Nagon dan mendesak mereka berulang kali. Ketua regu menggertakkan giginya sambil membawa tubuh Eddie memasuki perbatasan, lalu berkata, "Kami ingin bertarung bersamamu." "Omong kosong! Cepat pergi dari sini! Kalian sedang memakai seragam tentara? Apa kalian mengerti?" Valentino melirik para bandit wilayah selatan yang ada di kejauhan, kemudian mendorong ketua regu menjauh. "Kamu juga bukan seorang tentara, tapi kamu bisa berjuang untuk negara Nagon. Kenapa kami tidak bisa? Kami bukan lagi tentara di kemiliteran. Benar atau salah, kami akan menanggungnya sendiri." Ketua regu menggertakkan giginya, lalu mengulurkan tangan untuk melepaskan seragamnya. "Kami sendiri yang akan menanggungnya." Puluhan prajurit yang tersisa juga tidak segan-segan membuka kancing seragam mereka. Selama mereka melepas seragam ini, mereka baru bisa tenang. "Sialan! Pergi! Cepat pergi!" Valentino meraih salah seorang prajurit dengan satu tangan, lalu mendorongnya ke dalam garis perbatasan. Prajurit lainnya juga didorong masuk ke perbatasan oleh bawahan Valentino. "Saudaraku, sebenarnya siapa kamu? Siapa namamu? Kenapa kamu membantu kami?" Ketua regu menatap Valentino dengan mata memerah yang terbelalak lebar. Valentino perlahan menegakkan tubuhnya, lalu menyentuh ujung hidungnya sambil berkata, "Orang negara Nagon, jiwa negara Nagon. Kalian telah menjaga perbatasan, tapi kami tidak akan melupakan apa yang telah kalian lakukan. Setiap kali ada hari raya di dalam perbatasan, banyak yang akan berpikir tentang prajurit yang menjaga perbatasan. Aku telah tinggal di negara Nagon selama lebih dari 20 tahun. Berkat kalian yang sudah menjaga perbatasan, aku bisa hidup aman dan damai. Hari ini, aku akan melindungi kalian. Jadi, kalian lihat saja." Valentino tersenyum samar, kemudian mencabut pisau baja di pinggangnya dan berbalik pergi. "Saudaraku, jumlah mereka melebihi jumlah kalian. Masuklah! Masuklah! Aku akan membiarkan kalian masuk." Ketua regu menggertakkan giginya sambil melangkah maju untuk menghentikan Valentino. Valentino perlahan berbalik untuk menatap puluhan pria di belakangnya. Hei, apa aku bisa masuk? Jaga diri kalian!" Valentino tersenyum samar. Kalau dia masuk, dia hanya akan membawa masalah ke negara Nagon. Karena itu, dia tidak bisa mundur atau melarikan diri. Dia hanya bisa bertarung sampai mati. Shung! Valentino tiba-tiba berbalik, lalu melangkah maju. Jubahnya melambai karena ditiup angin. "Salam hormat!" Ketua regu menggertakkan giginya sambil memberi hormat kepada Valentino dan yang lainnya dengan mata berkaca-kaca. Shoot! 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 Hampir 30 prajurit itu mengangkat tangan kanan mereka untuk memberi hormat dengan serempak. Hari ini, pertempuran mau terjadi di wilayah selatan. Bab 1973, Pertempuran. Angin menderu dengan keras. Suasana di sekitar juga terasa adanya aura membunuh yang kuat. Valentino dan yang lainnya, baik jalan keluar di sisi kiri dan kanan, semuanya sudah dikepung musuh. Melarikan diri? Tidak ada tempat untuk melarikan diri. "Kak Valentino, ada banyak orang dari sisi kiri. Kira-kira ada 2.000 orang. Ada ribuan orang di sebelah kanan juga. Jumlahnya 3 kali lipat dari kita." Ajudan itu segera melapor dengan nada sedikit panik kepada Valentino. Pagi ini, Valentino hanya membawa tim kecil untuk menyelidiki situasi. Dia tidak menyangka akan terjadi pertempuran seperti ini. Karena itu, dia tidak membawa banyak prajurit bersamanya. Saat ini, mereka tidak punya tempat untuk kabur. Valentino memegang pisau dengan satu tangan, lalu melihat ke kedua sisi. Ada banyak orang yang sedang berderap ke arahnya, menyebabkan asap dan debu beterbangan kemana-mana. Di wilayah selatan, ada banyak area yang merupakan dataran rendah, jadi di sana sama sekali tidak ada tempat untuk berlindung. Dalam pertempuran langsung semacam ini,
dengan jumlah orang hampir 3 kali lipat lebih sedikit dari pihak musuh. Bisa dibayangkan betapa sulitnya itu. Mau melarikan diri, tetapi tidak bisa. Tidak ada pilihan selain bertarung sampai mati. Kak Valentino, pengganggu sinyal di kamp masih menyala. Kita tidak bisa menghubungi mereka. Teriak salah satu ajudan sambil memegang sebuah protofon. Mereka sudah tidak bisa melarikan diri. Mau meminta bala bantuan juga tidak dapat menghubungi mereka. Dengan terpisah jarak 10 kilometer, apakah Chris dan yang lainnya bisa mendengar suara tembakan atau tidak, semuanya terserah pada takdir. Saudara-saudara, para prajurit asosiasi Promise adalah pria yang baik. Kalau mereka ingin membunuh kita, maka sebelum kita mati, kita juga harus bisa membunuh mereka. Hari ini, kalian semua, ikuti aku dan lawan para bandit wilayah selatan ini. Singkatnya, kita akan bertempur sampai mati di wilayah selatan. Pisau baja Valentino pun tiba-tiba diangkat ke udara. Bertempur sampai mati. Bertempur sampai mati. Ribuan prajurit itu tanpa ragu membentuk formasi perang. Valentino menyapukan pandangannya, kemudian segera memerintahkan. Tarik jasad mereka dan gunakan sebagai perisai. Mayat lebih dari 100 bandit dari wilayah selatan itu segera disusun berderet. Begitu banyak orang itu disusun berjejer, panjangnya mencapai lebih dari 300 meter. Namun, ini sama sekali tidak bisa melindungi semua orang. Inilah perisai Valentino dan yang lainnya. Selain itu, ketinggian perisai ini, walau mayat para bandit dari wilayah selatan disusun menyamping pun, tetap kurang tinggi. Oleh karena itu, Valentino dan yang lainnya hanya bisa menelungkup di tanah, baru bisa mereka terlindungi. Tembak! Valentino menelungkup di tanah dengan pisau baja di sampingnya. Dia memegang senapan mesin ringan, lalu mulai menembak. Ribuan prajurit Valentino juga tiarap di tanah sambil terus menembak orang-orang di seberang mereka. Dor! 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 Bang! 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 Peluru berterbangan di mana-mana, begitu pula dengan asap dan debu. Sedangkan ketua regu dan lainnya yang berada di belakang Valentino pun menyaksikan adegan ini dengan mata terbelalak. Saat ini, Valentino dan yang lainnya berjarak kurang dari 20 meter dari mereka. Semua punggung Valentino dan para prajuritnya sedang menghadap mereka. Itu seperti Valentino dan yang lainnya sedang menggunakan nyawa mereka untuk melindungi ketua regu dan yang lainnya. Asosiasi Promise? Aku mengerti. Ketua regu pun menarik napas dalam-dalam sambil menahan air matanya. Mereka tidak bisa bergerak. Begitu mereka bergerak, itu bukan masalah pribadi lagi, melainkan akan segera menjadi masalah para petinggi. Pada saat itu, negara mereka akan terjebak dalam masalah besar. Oleh karena itu, walau mereka melihat Valentino dan yang lainnya kalah jumlah, mereka juga tidak bisa bergerak sedikit pun. Aku akan melapor kepada para petinggi. Ketua regu menggertakkan giginya, lalu berbalik dan berjalan menuju ruangan di belakang. Dor! 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 Kedua belah pihak telah memasuki jangkauan dan mulai saling menembak. Pada tahap awal pertempuran, Valentino dan yang lainnya bekerja sama dengan cukup baik. Mereka langsung menjatuhkan banyak musuh. Namun, dalam situasi tanpa bangunan yang bisa melindungi mereka, kedua belah pihak pun hanya terus saling menyerang. Mereka hanya bergantung pada jumlah peluru dan jumlah orang. Mungkin Valentino dan yang lainnya tidak kekurangan peluru. Namun, jumlah mereka sulit menandingi pihak lawan yang hampir mencapai 3.000 orang. Selain itu, hal yang dikhawatirkan Valentino adalah saat ini mereka berada di wilayah selatan. Kalau sempat ada bandit lain dari wilayah selatan datang, itu hanya akan memperburuk situasi mereka. Dor! Dor! Kedua belah pihak terus saling menembak. Di bawah perbedaan besar dalam jumlah orang, pihak musuh terus bergerak maju. Valentino bersama dengan 1.000 prajuritnya terus menembak kembali. PVFT! Seorang prajurit di samping Valentino tertembak di bahu kirinya. Sialan!
tembakannya cukup akurat. Prajurit itu menggertakkan gigi sambil menahan rasa sakit dan terus menembak. PVFT! PVFT! Dua tembakan lain pun datang. Salah satu peluru itu hampir mengenai arteri leher prajurit yang tadi. Sudah berakhir. Kali ini benar-benar sudah berakhir. Prajurit itu menggertakkan gigi, kemudian melempar senapannya kepada orang di sampingnya. Di bagian bawah lehernya, darah segar terus mengalir dengan deras. Saudaraku, bertahanlah. Valentino menatap dengan mata terbelalak, kemudian mengulurkan tangannya untuk membantu prajurit itu. Kak Valentino, tidak apa-apa. Sejak kecil aku sudah tidak punya orang tua, aku sudah terbiasa berkelana. Beberapa tahun ini, aku bersenang-senang dan bepergian kemana-mana. Hari-hari di Asosiasi Maple Pavilion adalah momen yang paling bahagia. Setidaknya, kamu dan Kak Chris selalu memperlakukan kami dengan baik. Itu sepadan. Itu sepadan. Haha. Prajurit itu tiba-tiba berseru, kemudian langsung melemparkan dirinya ke depan Valentino. PVFT! 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 Tubuhnya kembali tertembak beberapa kali. Prajurit itu membelalakan matanya sambil mengerahkan seluruh tenaganya untuk naik ke atas tumpukan mayat para bandit wilayah selatan di depan Valentino. Setelah itu, dia pun mengatupkan giginya dengan kuat dan memejamkan matanya dengan perlahan. Hasilnya, perisai yang sangat rendah di depan Valentino itu menjadi makin tinggi karena bertambah satu mayat di antara tumpukan mayat itu. Haf, maafkan aku. Seharusnya aku tidak datang ke sini secara impulsif. Aku hanya mendengar suara tembakan dari tempat ini. Awalnya Valentino mengira setelah melewati hari-hari di medan perang, hatinya sudah mengeras bagaikan sebongkah batu. Akan tetapi pada saat ini, dia baru sadar saat menghadapi kematian orang-orang di sekitarnya. Dia tidak bisa tidak peduli. Kak Valentino, aku tidak bisa bertahan lagi. Mereka terus mendesak ke depan. Begitu selesai bicara, prajurit itu langsung tertembak 2 kali. Salah satu tembakan itu mengenai dadanya. Darah pun menyembur keluar. Dia menunduk dengan pelan, kemudian menyentuh dadanya. Telapak tangannya langsung diwarnai merah dengan darah. Sialan! Saudara-saudaraku, jangan lupa menaruh bunga di makamku. Aku juga pergi dulu. Setelah prajurit itu selesai berbicara, dia melemparkan dirinya di atas tumpukan mayat para bandit dari wilayah selatan. Meski dia mati, dia juga tetap mau menggunakan tubuhnya untuk melindungi saudaranya yang masih hidup. Walau dia hanya bisa menambah sedikit ketinggian dari perisai mereka. Agih! Tembak! Tembak mereka dengan kuat! Mata salah seorang pemuda pun memerah. Sambil berteriak kesetanan, dia menarik pelatuk senapannya dengan kasar. Dor, 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 dor. Kedua belah pihak terus saling menembak. Jarak mereka juga makin dekat. Pertempuran terus berlanjut. Setiap prajurit di pihak Valentino yang tertembak dan sudah mau mati pun akan menggunakan tubuh mereka untuk menutupi bagian depan, mendirikan perisai untuk saudara-saudaranya di belakang mereka. Para prajurit yang masih hidup pun menangis sambil menerima hal ini dalam diam dan menembak dengan gila. Seolah-olah mereka berjanji, walau harus berjuang mati-matian, mereka akan tetap maju. Bab 1974, tak ada penyesalan. Waktu terus berjalan. Perisai di depan Valentino dan yang lainnya dari yang sangat rendah, kini akhirnya menjadi makin tinggi. Namun, ketinggian ini semuanya ditumpuk oleh para prajurit Pramas dengan daging dan darah mereka, disangga oleh tubuh mereka. Puluhan prajurit di garis perbatasan menyaksikan adegan itu dengan mata terbelalak lebar dan berdiri tegak. Seluruh adegan itu disaksikan oleh mereka semua. Selama pertempuran itu berlangsung, mereka berdiri tegak, mempertahankan postur memberi hormat sambil menyaksikannya dalam diam.
Bahkan air mata di wajah mereka tidak sempat diseka. Saudaraku, saudaraku. Kedua mata Valentino memerah. Dia menarik tangan salah seorang prajurit yang sudah mati. Wajahnya dipenuhi dengan amarah dan kesedihan. Kali ini aku sudah salah. Aku berpikir terlalu sederhana. Seharusnya aku tidak membawa kalian kemari. Aku telah mencelakai kalian. Akulah yang mencelakai kalian. Aku. Valentino setengah berlutut di tanah, lalu mengulurkan tangan dan menampar wajahnya beberapa kali. Kak Valentino, jangan begitu. Kita telah membunuh banyak dari mereka, kita tidak rugi. Di medan perang, kita bisa membunuh orang, tapi kita juga bisa terbunuh. Ini adalah siklus sebab dan akibat. Kak Valentino, kamu tidak salah. Kamu tidak salah. Ajudan itu mencengkram tangan Valentino dengan erat, kemudian berseru sambil menggertakkan giginya. Benar, Kak Valentino. Di medan perang, kita bisa membunuh mereka dan kita juga bisa terbunuh. Ketika kami membunuh puluhan ribu dari mereka, kami juga sadar kalau ada harga yang harus dibayar. Kami tidak menyesal. Beberapa prajurit Pramas yang ada di samping pun berteriak sambil menggertakkan gigi mereka. Valentino menarik napas dalam-dalam, air matanya terus mengalir. Dia tidak sanggup. Dia tidak sanggup melihat anak buahnya mati tanpa merasakan apapun. Kak Valentino, setiap perang, setiap pertempuran, pasti ada kematian. Kalau kamu ingin menghindari kematian seperti ini, maka hajar sampai mereka takut, sampai mereka tunduk, sampai mereka terlalu takut untuk melawan kita. Sedangkan sekarang, kamu sedang memimpin kami melalui proses ini, jadi kematian tidak bisa dihindari. Kami tidak takut. Kami akan menggunakan nyawa kami untuk mendapatkan kebangkitan yang kuat bagi orang-orang di belakang kami. Kami tidak menyesal. Seorang ajudan berseru sambil menggertakkan giginya. Tidak ada penyesalan. Prajurit yang tersisa juga ikut berteriak keras. Semangat Valentino bergetar hebat, lalu dia menggertakkan giginya untuk melanjutkan pertempuran. Saat ini, tidak ada gunanya berkata terlalu banyak. Tidak ada pilihan selain bertarung dengan semangat. Pertempuran pun berlanjut. Selama pertempuran itu, orang terus berjatuhan. Seorang ajudan menggertakkan giginya sambil berlari ke arah Valentino dan berteriak. Kak Valentino, peluru kita hanya tersisa sedikit. Anggota kita juga hanya tersisa kurang dari setengah. Valentino menarik pelatuknya 2 kali, kemudian terdengar suara tembakan kosong. Valentino mengembuskan napasnya, kemudian berbalik untuk melihat. Hatinya terasa sangat sedih. Saat ini, 1.000 prajurit yang dibawanya, kini jumlahnya kurang dari 500. Sebagai gantinya, perisai di depan mereka sudah tertumpuk tinggi. Semua orang bisa bersembunyi sementara di balik perisai yang terbuat dari daging dan darah ini. Ajudan itu menggertakkan giginya sambil berseru. Kak Valentino, kami hanya tersisa 1 magasin peluru. Kami akan mengawalmu pergi. Tidak, aku tidak akan pergi. Valentino menggertakkan giginya sambil melirik ke arah seberang. Saat ini, jumlah orang di seberang ada lebih dari 2.000 orang. Mereka terus menembakkan peluru sambil berjalan mendekat. Kak Valentino, kamu harus pergi. Kalau kami mati, itu tidak masalah. Tapi kamu tidak boleh mati. Asalkan kamu masih ada, kamu bisa kembali untuk membalaskan dendam kami. Kamu harus pergi. Ajudan itu berteriak dengan lantang, kemudian dia langsung menarik Valentino dan hendak berlari ke kejauhan. Ratusan prajurit yang tersisa pun ikut membungkuk dan mengelilingi Valentino untuk melindunginya. Mereka ingin menggunakan nyawa mereka untuk membantu dan membuka sebuah jalan bagi Valentino. Dor, 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 dor. Pihak musuh kembali menembak dengan kencang, pelurunya memelesat seperti orang gila. Kedua belah pihak kembali saling menembak. Prajurit Valentino terus jatuh dan dalam sekejap mata,
ratusan orang pun tumbang. Saat ini, jumlah prajurit Valentino sudah kurang dari 400 orang. Klek! 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 Namun, tiba-tiba senjata api di kedua belah pihak hanya terdengar suara tembakan kosong. Dalam sekejap mata, suasana di tempat itu pun hening. Kedua belah pihak hanya saling memandang. Ajudan itu tertegun sejenak, lalu bertanya dengan suara pelan. Kak Valentino, mereka juga kehabisan peluru? Valentino melihat sekilas orang-orang di seberangnya, kemudian mengangguk. Pada saat ini, kedua belah pihak dalam posisi berdiri. Kalau pihak musuh ada peluru, mereka bisa membunuh Valentino dan yang lainnya dengan mudah. Sekarang mereka tidak bergerak, itu berarti mereka juga sudah kehabisan amunisi. Hei, sepertinya takdir tidak ingin kita mati secepat ini. Valentino melepaskan lengan ajudan itu dengan pelan, lalu menarik pisau baja yang ada di pinggangnya. Kak Valentino, ayo lari. Kita bisa kabur. Kami akan mengelilingimu, berjuang untuk kabur. Ajudan itu berkata sambil menggertakkan gigi, kemudian mengeluarkan senjata yang dibawanya. Valentino melihat sekeliling, mereka telah dikepung oleh musuh. Walau para prajurit Valentino sangat kuat dan telah membunuh hampir 1.000 orang dari pihak musuh, tetapi pada saat ini musuh masih tersisa sekitar 2.000 orang. Daripada kita dikejar mereka dan akhirnya mati karena kelelahan, lebih baik bertarung sampai mati, mengharumkan nama asosiasi Pramas. Valentino mencengkeram gagang pisau bajanya dengan perlahan, sorot matanya terlihat sangat dingin. Para prajurit yang tersisa kurang lebih 300 orang pun menggertakkan gigi mereka tanpa mengatakan apapun. Semua orang mengeluarkan senjata mereka sambil berdiri di samping Valentino. Meski perbedaan jumlah mereka sangat banyak, semua prajurit Pramas tidak akan pernah mundur walau harus mati sekalipun. Dengan Valentino di sisi mereka, keyakinan mereka makin besar. Sialan! Kalian di pihak siapa? Pada saat ini, salah seorang bandit dari wilayah selatan berjalan ke depan, lalu menunjuk Valentino dan yang lainnya. Sambil membelakangi mereka, Valentino mengeluarkan topengnya dan memakainya dengan pelan. Ajudan itu berhenti sejenak, lalu berbalik bertanya. Kak Valentino, kita harus jawab apa? Mereka juga tidak tahu apakah mereka harus mengatakan kalau mereka adalah asosiasi Pramas atau tidak. Begitu dikatakan, itu benar-benar akan merusak semua rencana Valentino. Pada saat itu, asosiasi Pramas akan terang-terangan bermusuhan dengan para bandit dari wilayah selatan. Valentino berkata dengan tenang sambil memakai topengnya dengan pelan. Tidak usah dijawab. Kalau mau bunuh, bunuh saja. Untuk apa beromong kosong? Ajudan dan yang lainnya segera menjawab. Baik, kalian masuk saja. Sungguh tidak apa-apa. Kami akan menjaminmu. Walau melanggar aturan pun, kami akan bertanggung jawab. Puluhan prajurit negara Nagon di belakang mereka, sekali lagi berteriak pada Valentino dan yang lainnya. Menurut aturan, orang yang identitasnya tidak jelas, tidak boleh memasuki perbatasan dari tempat ini. Garis perbatasan ini sangat suci dan tidak dapat diganggu-gugat. Namun, demi Valentino dan yang lainnya, mereka bersedia bertanggung jawab. Akan tetapi, Valentino hanya menggelengkan kepalanya. Mereka sama sekali tidak tahu berapa banyak hal yang ditanggung Valentino. Mereka mungkin tidak bisa membayangkan betapa sensitifnya hal semacam ini. Valentino melambaikan tangannya, kemudian tidak mengatakan apapun lagi. Sebaliknya, dia berjalan ke depan orang banyak. Aku sedang bertanya pada kalian. Kalian bukan dari wilayah selatan, kan? Dari segitiga emas? Cepat katakan padaku, apakah kalian dari asosiasi Pramas atau asosiasi Maple Pavilion? Bab 1975. Tidak ada jalan kembali. Katakan, dengan begitu aku akan mengampuni nyawa kalian. Pemuda yang memimpin itu berkata sambil mendengus dingin. Mata Valentino sedikit memancarkan aura dingin. Bandit wilayah selatan ini benar-benar sangat arogan.
Padahal mereka sudah berutang darah yang tak terhitung jumlahnya pada negara Nagon. Hari ini, Valentino akan menggunakan pedang baja di tangannya untuk membelah martabat negara Nagon dan menagih utang darah itu. Aku kesini bukan untuk membuktikan bahwa negara... Valentino berhenti sebentar sebelum melanjutkan. Bukan untuk membuktikan betapa menakjubkannya aku. Aku ingin kalian mengerti bahwa aku akan mengambil kembali apa yang sudah hilang dariku. Entah itu utang martabat ataupun darah. Pada saat ini, kata aku dari Valentino mewakili seluruh negara Nagon. Valentino pasti akan mengambil kembali semua yang telah hilang dari negara Nagon dengan tangannya sendiri. Begitu Valentino selesai mengatakan ini, dia perlahan mengangkat pedang baja di tangannya. 300 orang prajurit di belakangnya menunjukkan tatapan tegas dan bersama-sama mengangkat pedang baja mereka. Saat melihat sekeliling, ada lebih dari 300 prajurit yang berdiri tegak dengan pedang baja terangkat ke udara. Masih tidak mau bicara? Kalau begitu, aku akan memotong tangan dan kaki kalian lebih dulu, lalu aku akan bertanya lagi. Pemimpin bandit wilayah selatan itu juga melambaikan tangannya secara tiba-tiba. Wash, wash. 2000 bandit wilayah selatan semuanya mengeluarkan senjata dengan cibiran dan penghinaan di wajah mereka. Mereka sama sekali tidak menganggap Valentino dan orang-orang ini. 2000 orang melawan 300 orang. Bahkan jika para bandit ini melakukan pertarungan 5 lawan 1, masih akan ada orang yang bersorak untuk mereka. Ketua, kenapa mereka begitu bodoh? Tidak bisakah mereka menyerah saja? Seorang prajurit negara Nagon menggertakkan giginya sambil berteriak dengan nada rendah. Di mata beberapa orang, martabat lebih penting dari nyawa. Terkadang, mereka lebih memilih kematian daripada martabat mereka diinjak-injak. Di dunia ini, tidak ada benar atau salah. Eddie memberikan nyawanya untuk melindungi monumen perbatasan. Bisakah kita menilai apakah dia salah atau benar? Setelah mendengar kata-kata ketua itu, semua orang terdiam. Yang bisa kita lakukan hanyalah memberi hormat. Saat ini, mereka sedang bertarung memperjuangkan martabat negara Nagon. Mereka pantas mendapatkan rasa hormat dari kita. Mereka layak mendapatkan rasa hormat dari seluruh orang di negara Nagon. Mata ketua itu membelalak penuh amarah dan tetesan air mata besar mengalir keluar dari sudut matanya. Semua prajurit negara Nagon terdiam. Kak Valentino! Ajudan itu berdiri dekat dengan Valentino dan berteriak dengan suara yang dalam. Sebagai bawahan yang paling dekat dengan Valentino, mereka harus selalu mengutamakan keselamatan Valentino. Sekarang, Chris dan Mario tidak ada di sini, jadi dia harus bisa melindungi keselamatan Valentino dengan baik. Ajudan itu akan menjaga keselamatan Valentino dengan nyawanya. Teman-teman, masalah hari ini, semua karena aku bertindak impulsif dan membawa masalah bagi kalian semua. Tapi, karena semua sudah sampai pada titik ini, aku tidak akan mengatakan apapun tentang benar dan salah. Di kehidupan selanjutnya, ayo kita menjadi saudara lagi. Valentino mengembuskan napas panjang dan menggertakkan giginya sambil menatap 2000 bandit wilayah selatan di seberangnya. Menjadi saudara! 300 orang itu menggertakkan gigi sambil berseru. Bunuh! Valentino berteriak sambil memegang pedang dengan satu tangan dan bergegas maju terlebih dulu. Bunuh! 300 prajurit mengikuti di belakang Valentino dan bergegas maju juga. Tap tap tap. 300 orang maju bersama-sama dan mengguncang tanah, membuat asap dan debu beterbangan. Debu mengepul lapis demi lapis dan membentuk asap yang terus-menerus membubung. Di belakang, ada ratusan saudara yang sudah tewas dalam pertempuran. Pada saat ini, mereka ingin berjuang sampai akhir demi martabat. Pertempuran berdarah di wilayah selatan dipenuhi dengan kepahitan dan tragedi. Bunuh! Valentino mengayunkan pedangnya dengan tatapan yang dipenuhi amarah. PVFT! Seorang bandit wilayah selatan berhasil dipenggal oleh Valentino.
darah menyembur keluar dengan liar dan langsung mengenai wajah Valentino. Valentino mengulurkan tangan untuk menghapus darah di matanya. Dia menendang bandit itu hingga terlempar beberapa meter jauhnya dengan mata memerah. "Bunuh! Bunuh! Bunuh!" 300 prajurit itu memegang pedang mereka dan mengayunkannya dengan liar. Mereka semua berteriak dengan marah. Semua orang mengitari Valentino dengan erat. Mereka juga mengkhawatirkan tentang keselamatan Valentino. Klang! Dengan suara keras, Valentino memblokir serangan 3 orang bandit dengan pedang di tangannya. "Minggir!" Valentino mengerahkan seluruh kekuatan di lengannya, otot-ototnya pun langsung menonjol, menunjukkan kekuatan yang besar. Wash! 3 bandit itu tiba-tiba didorong oleh Valentino. Kemudian, Valentino maju 2 langkah. Pedang baja di tangannya membidik ke sebuah arah dan langsung menebas. "PVFT! PVFT! PVFT!" Dalam sekejap, tebasan itu melewati leher 3 bandit wilayah selatan itu. 3 sayatan berdarah pun tampak dan langsung membuat ketiga bandit itu terus mundur sambil memegangi leher mereka. Ketika Valentino berada di wilayah negara Nagon, dia sudah terlibat dalam banyak pertempuran. Namun, dimanapun dia berada, Valentino akan selalu menahan diri. Hal itu karena Valentino tahu bahwa meskipun mereka bertarung, lawannya adalah orang dari negara Nagon sendiri. Jadi, dia masih menganggap mereka teman satu negara. Oleh karena itu, saat Valentino menghadapi orang-orang itu, akan ada sedikit belas kasih di dalam hatinya. Namun, dalam menghadapi bandit wilayah selatan, yang berutang darah hingga tak terhitung jumlahnya pada negara Nagon ini, Valentino tidak akan menahan dirinya. Caranya sangat kejam. Jika dia bisa membunuh, dia akan melakukannya tanpa belas kasih. "Kak Valentino! Di kiri!" Saat ajudan berteriak, Valentino sudah menebas ke arah kiri tanpa ragu-ragu. "PVFT!" Pedang baja itu menebas di udara dengan membawa kekuatan yang besar. Tebasan itu langsung mengenai bahu seorang bandit wilayah selatan. Bandit ini awalnya ingin mengendap-endap dan menyerang Valentino dari kiri. Pada saat ini, dia berteriak kesakitan dan melepaskan senjata di tangannya. Wash! Valentino tiba-tiba mencabut pedang bajanya, lalu darah menyembur lagi. "Bunuh! Bunuh! Bunuh!" 300 prajurit ini bertarung dengan kekuatan ribuan orang. Seolah-olah para prajurit yang sudah meninggal bertempur bersama dengan mereka saat ini. Selama pertempuran, ada prajurit yang jatuh, terluka dan sekarat. Selama para bandit wilayah selatan itu terluka, mereka akan mundur untuk memastikan keselamatan mereka sendiri. Karena jumlah bandit-bandit ini banyak, jadi mereka memiliki jalan keluar dan tidak perlu merasa takut. Sementara Valentino dan yang lainnya bahkan tidak memiliki jalan untuk mundur. Oleh karena itu, bahkan jika para prajurit ini terluka, mereka harus tetap menggertakkan gigi dan terus bertarung. Bahkan jika mereka dirobohkan, mereka masih harus menggertakkan gigi dan memaksakan diri untuk berdiri dan terus bertarung. Takut mati? Semua orang takut mati. Namun, pada saat ini, mereka bahkan tidak punya waktu untuk takut mati. Melihat saudara-saudara mereka yang jatuh satu persatu, kemarahan di hati mereka menjadi lebih besar dari rasa takut mereka. Dengan satu kalimat dari Valentino, bertempur hingga mati di wilayah selatan. Setelah pertempuran berdarah ini, hasil seperti apa yang akan didapat? Mati dalam pertempuran. Namun, mereka tidak punya pilihan. Mungkin, di sini ada orang yang bukan dari negara Nagon. Namun, mereka adalah orang-orang Valentino. Mereka adalah saudara-saudara Valentino. Apa itu saudara? Ketika aku dalam bahaya, kamu bertarung denganku, maka kamu adalah saudaraku. Hal itu sudah cukup. PVFT! Tangan seorang prajurit di samping Valentino langsung dipotong oleh seorang bandit wilayah selatan. Ah! Di bawah rasa sakit,
prajurit itu berlutut dengan satu lutut dan wajahnya menjadi pucat. Bandit itu menebas lagi tanpa ampun dengan cibiran di wajahnya. "Brengsek!" Valentino berteriak sambil menyapu mundur beberapa orang dengan pedangnya. Kemudian, dia langsung bergegas maju.